10 dari Kecamatan 10 Kabupaten Bangkalan. Saya Husaini dari UPTD SD Negeri Gansian 2. Saya Umu Solehah dari UPTD SDN 10-2. Saya Hiliatul Jalala dari UPTD SDN 10-2. Dan saya Siti Marwah dari UPTD SDN Banjar 1. Dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mbak? Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Ini Pak Bos sepertinya lagi bahagia ya, senyum-senyum. Iya, bahagia membawa duka Mbak ya. Oh, benar. Jangan sampai ya, soalnya ini kita akan melakukan sesi supervisi ya. Kalau misalnya bahagia membawa duka nanti repot ini Pak Bos. Nah, tetap semangat, Mbak. Pak Bos sudah tahu ya kalau misalnya hari ini tujuan pertemuan kita itu untuk apa? Observasi Iya. antara good sama Ya, supervisor. ya, oke. Kita akan melakukan pengamatan. Oke, Pak Bos. Nah, sebelum kita mulai, Pak Bos, ada rubrik yang harus kita diskusikan bersama tentang bagaimana paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses berpikir kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching nanti. Kemudian juga ada kompetensi inti yang ingin dikembangkan, ada kehadiran penuh atau present, kemudian kemitraan, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Itu Pak Bos ya. Iya. Nah, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan oleh Pak Coach pada kesempatan kali ini? Kompetisi coaching. Hmm. Mungkin yang pertama mendengarkan dengan aktif, Pak. Oke. Jadi mendengarkan coach curhat Hmm. kepada coach tentang permasalahannya. Oke. Yang kedua mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang berbobot. Jadi dengan teknik rasa. Oke, berarti ini ada dua yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga membuat pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Iya, Oke. gitu. Kalau misalnya kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik gitu Pak Coach, yang mana ini? Mungkin mendengarkan dengan aktif, Bro. Cuma kita bisa menggali potensi, kemudian si coach itu menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Bagus sekali nih Pak Coach. Nah, menurut Pak Coach, tolak ukur keberhasilan ini, keberhasilan dari indikator yang Pak Coach tadi harapkan, kira-kira tolak ukurnya? Kalau tolak ukur ya bisa menerapkan alur ceritanya dengan baik, dan juga bisa menggali ide-ide baru dari coaching sehingga solusi yang tadi ada masalah bisa terselesaikan. Masalahnya bisa Iya. terselesaikan dengan solusi kreatif dari si coaching gitu ya. Oke Pak Coach, bagus sekali nih Pak Coach. Kalau begitu nanti semoga sesi coachingnya berjalan dengan lancar. Si coaching nanti bisa menyampaikan ide-ide baru ya sesuai dengan harapannya Pak Coach, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada dari coaching. Ya, begitu Bro. Oke Pak Coach, kita akhiri saja. Selamat menjalankan sesi coaching, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marwa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, bagus kabar saya baik, tapi masih ada sedikit masalah. Tapi walaupun sedikit, bagus masih terganggu di pikiran saya. Masalah pribadi atau masalah apa? Masalah kelas di sekolah, iya Pak. Kalau boleh tahu, apa sih yang menjaga itu? Sebenarnya Pak, begini, di kelas saya itu ada salah satu siswa saya yang akhir-akhir ini tidak masuk sekolah, jarang masuk sekolah, malas masuk sekolah. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai dari percakapan ini? Saya ingin anak tersebut kembali aktif seperti semula, karena sebenarnya anak ini anak yang rajin.
tanyakan. Saya sudah tanyakan ke guru sebelumnya bahwa anak tersebut sebenarnya anak yang rajin, ya sering masuk dulu. Cuman akhir-akhir ini saja ya yang jarang masuk. Ya. Kira-kira alasan apa sih tujuan yang akan muncul? Ya agar anak ini Pak bisa belajar dengan teman-temannya di sekolah daripada di rumah kan. Ya bagaimana Pak ya? Jadi ya dia tuh masuk lagi ke sekolah, belajar dengan teman-temannya, aktif lagi di sekolah. Mungkin selain itu ada alasan lain mungkin yang harus disampaikan. Ada alasan lain? Alasan Ya dari alasan tadi. ya, Ada alasan lain lah selain dari itu tadi. Iya, yang pertama saya ingin mengaktifkan kembali Pak anak tersebut. Ya saya ingin memberikan semangat dia untuk kembali lagi ke sekolah, dia masuk sekolah. Intinya seperti itu sih Pak. Iya. Kira-kira strategi apa yang ingin dilakukan oleh guru? Strategi yang saya lakukan, saya ingin berbicara kepada anak tersebut. Karena saya sudah memanggil Pak. Strategi yang sudah saya lakukan itu, saya sudah memanggil anak tersebut, tapi tidak ada hasilnya. Berarti Bu Fil sudah memanggil anak tersebut. Ya, cuman masih belum masih belum puas saya Pak. Gitu. Mungkin ada strategi nanti. Iya, saya punya strategi lagi Gitu yang akan saya lakukan. Kalau boleh tahu panggilnya. Strategi yang kedua ini Pak, saya akan memanggil lagi anak tersebut, tapi di lain tempat. Yang kalau dulu saya panggil anak tersebut ke ruang guru, saya tanyakan, tapi anak tersebut hanya diam. Ya hanya diam saja, mungkin alasannya karena ada di ruang guru atau malu kepada guru-guru yang lain atau takut, alasannya nggak tahu Pak. Nah untuk kali ini strategi yang kedua ini saya akan memanggil lagi anak ini, tapi bukan di ruang guru. Jadi nanti saya akan bawa ke taman dekat sekolah. Saya akan berbicara secara hati ke hati dengan anak ini untuk menggali informasi kenapa kok nggak masuk itu akhir-akhir ini. Itu strategi yang kedua. Terus nantinya saya juga punya rencana Pak ingin meningkatkan rumah kita. Itu boleh ya. Strategi yang bagus sekali ini. Jadi kira-kira nantinya komitmen yang akan dilakukan Bu Fil itu seperti apa? Ya, saya akan mendekatkan diri ke anak Pak. Ya, saya akan mendekatkan diri ke anak tersebut. Saya akan menggali lagi apa yang membuat dia tidak masuk sekolah, dan saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat saya dan juga nanti dengan kepala sekolah juga tentunya Pak ya, dan dengan guru sebelumnya ya di kelas sebelumnya gitu. Karena saya akan melakukan kolaborasi. Berarti maksudnya tadi ada berkolaborasi Iya. sehingga nantinya anak itu bisa aktif kembali. Kira-kira tindak lanjut yang akan dilakukan nantinya Bu? Saya akan datang ke rumahnya Pak. Ya, Datang ke rumahnya? Ya, saya ingin menemui keluarganya dan saya akan bercerita, saya akan menyampaikan dan saya juga akan bertanya kenapa anak ini kok jarang masuk sekolah, apa penyebabnya. Saya akan bekerjasama juga nantinya dengan orang tuanya atau siapapun yang ada di rumahnya nanti. Berarti Bu Fil ke rumahnya, dengan orang tuanya, Ya. menyampaikan permasalahannya sehingga orang tuanya mengerti dan mengasih tahu anak tersebut itu. Iya, saya akan mengajak kerjasama untuk membangun semangatnya dia untuk ke sekolah. Itu ya. Nah, kira-kira setelah percakapan tadi apa yang Bu Fil dapatkan? Terima kasih Pak ya atas waktunya dalam percakapan ini. Saya sudah merasa lega karena sudah menemukan solusi dalam masalah saya. Ya, terima kasih Bu Fil. Harapannya saya nantinya Bu Fil bisa menggali potensi dan bisa mendorong siswa tersebut supaya rajin kembali dan bisa aktif kembali di dalam pelajaran Bu Fil. Ya, terima kasih Pak. Amin. Mudah-mudahan berjalan lancar Pak ya. Dan, terima kasihlah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kus, bagaimana tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, dengan lancar sekali Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu bagaimana perasaannya Pak Kus setelah melakukan proses coaching tadi? Saya merasakan sangat lega setelah mendengarkan coaching tadi. Jadi saya mendengar dengan aktif dan bisa menggali dari potensi-potensi dari coaching, sehingga coaching menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Oke Pak Kus. Kira-kira nih hal apa saja yang sudah dilakukan Pak Kus dalam proses coachingnya tadi? Yang pertama, bahwa tadi yang saya lakukan ya melihat alur ceritanya. Jadi sangat baik sekali cara mengungkapkan saya bantu. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Ya, setelah itu ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Ya. Oke. Pak Kus, apakah indikatornya Pak Kus yang tadi disampaikan pada saat supervisor tadi, apakah sudah tercapai Pak Kus? Alhamdulillah sudah tercapai. Jadi permasalahan kita tadi sudah menemukan solusi. Jadi kan sudah tercapai. Iya. Jadi sudah lega. Seorang coach setelah melakukan percakapan dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Berarti coachingnya ini sangat lancar ya, Pak ya. Oke. Ini sejalan dengan apa yang sudah saya amati tadi, Pak Kus. Saya juga melihat dalam proses coaching yang Pak Kus lakukan dan catatan saya ini percakapan dengan alur ceritanya sudah muncul ya. Aku sudah mulai dengan melakukan menarik tujuan, kemudian juga sudah mengidentifikasi, kemudian Pak Kus juga sudah melakukan rencana aksi untuk menghadapi masalahnya si coach ya. Kemudian tanggung jawabnya juga sudah muncul pada saat proses percakapan. Dan yang saya lihat lagi, ini proses mendengarkan aktif yang dilakukan Pak Kus sudah berhasil. Karena dengan proses mendengarkan aktif ini, Pak Kus sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu mengajak dan menuntun si coach tadi untuk melakukan berpikir secara kreatif dan mengeluarkan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan. Satu lagi nih yang saya lihat dari proses coaching yang dilakukan Pak Kus yaitu kemitraan. Saya tadi melihat seperti ada kesetaraan ya antara coach dan coach, sehingga tadi coachnya merasa nyaman gitu bicara dengan hati-hati, dari hati ke hati dengan Pak Kus ya. Ini sungguh luar biasa Pak Kus. Nah Pak Kus, dengan keterampilan coaching yang sudah dilakukan dan luar biasa ini, kira-kira ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan pada masa yang akan datang Pak Kus? Kemungkinan ini kompetensi yang akan dikembangkan ke depannya ya relasi, membangun relasi dengan baik, kemitraan gitu ya. Jadi relasinya kan adanya suatu saling buka, jadi membangun kemitraan. Yang dikembangkan kemudian adalah di proses kemitraan. Iya. Oke Pak Kus, luar biasa sekali ya ini. Kemudian Pak Kus, dari sesi supervisi yang kita lakukan sekarang ini, kira-kira apa yang didapatkan Pak Kus? Saya sangat lega sekali dan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Jadi dengan cara itu mungkin membuat peluang buat saya ke depannya akan lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah kalau begitu Pak Kus, semoga nanti Pak Kus bisa menjadi seorang coach yang mampu membimbing dan menuntun si coachingnya. Terus juga dengan harapan kemitraan ini juga Pak Kus bisa menjalankan dengan baik, sehingga semua tugas-tugas yang dilakukan oleh Pak Kus juga bisa berjalan dengan lancar Pak Kus. Oke, terima kasih Pak Kus, semoga lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.